Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang salah satu konsep fundamental dalam pemrograman, yaitu stack. Dengan memahami stack, kita akan lebih dapat memanfaatkan secara efektif dalam memecahkan berbagai masalah, seperti pemanggilan fungsi, rekursi, penanganan interupsi, evaluasi ekspresi matematika, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, sebelum mulai, biarkan kami mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hairunisa Filza Azahra. Nama saya Aryo Aji Bisono. Dan nama saya adalah Nabila Adani Kogo. Oke, dimulai dari pengertian stack. Pertama, stack adalah struktur data yang menyediakan penyimpanan sementara data dengan cara bahwa elemen yang disimpan terakhir akan diambil pertama. Metode ini juga disebut LIFO, last in first out, yang berarti bahwa elemen yang terakhir masuk akan keluar terlebih dahulu. Next. Contoh implementasi stack pada kehidupan nyata. Kita dapat menganggap stack sebagai tumpukan salinan, tumpukan piring, dan lain-lain. Salinan pertama yang dimasukkan ke dalam tumpukan adalah yang terakhir dihapus. Begitu pula salinan terakhir yang dimasukkan ke dalam tumpukan adalah yang pertama dihapus. Kemudian implementasi dari stack. Stack dapat diimplementasikan dalam dua cara, yaitu pertama sebagai array, kedua sebagai linked list. Stack sebagai array. Implementasi stack menggunakan array. Pertama, sebuah array untuk menyimpan data. Kemudian sebuah variabel tipe integer biasanya disebut top yang menunjuk ke atas stack. Variabel top berisi nomor indeks elemen teratas yang terisi dari array. Kedua, stack sebagai linked list. Implementasi stack sebagai linked list menggunakan sebuah linked list untuk menyimpan data. Kemudian sebuah pointer top yang menunjuk ke posisi paling atas dari stack. Setiap elemen stack dalam linked list memiliki dua bagian, bagian data dan bagian tautan, dan dibuat dengan bantuan struktur referensial diri. Bagian data menyimpan data dan bagian tautan menyimpan alamat elemen berikutnya dalam linked list. Berikutnya, pada presentasi ini kita akan membahas mengenai operasi-operasi yang terkait dengan struktur data stack. Stack merupakan sebuah struktur data linear yang terdiri dari sejumlah elemen yang tersusun secara berurutan. Operasi-operasi utama yang dikendalikan oleh stack adalah push dan pop. Kedua operasi ini dilakukan dari satu ujung stack yang biasanya disebut sebagai atas atau top. Posisi atas atau top ini menunjukkan elemen paling atas saat ini dalam stack. Operasi push digunakan untuk menambahkan elemen baru ke atas stack. Ketika sebuah elemen di-push, elemen tersebut akan ditempatkan di atas elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, elemen yang terakhir ditambahkan akan menjadi elemen yang paling atas atau top. Sementara itu, operasi pop digunakan untuk menghapus elemen dari atas stack. Ketika sebuah elemen di-pop, elemen paling atas atau top akan dihapus, sehingga elemen yang berada di bawahnya akan menjadi elemen paling atas yang baru. Dalam stack, kedua operasi push dan pop menerapkan metode last in first out atau LIFO. Artinya, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam stack akan menjadi elemen pertama yang dihapus dari stack. Dengan kata lain, elemen yang paling baru ditambahkan akan menjadi elemen yang pertama kali dihapus saat operasi pop dilakukan. Nah, dengan pemahaman ini nih, kita dapat mengaplikasikan operasi-operasi stack dalam berbagai kasus. Stack dapat diaplikasikan untuk pertama, simulasi stack dapat ditemukan dalam pemanggilan fungsi atau prosedur. Ketika sebuah fungsi dipanggil, alamat pengembalian program saat ini disimpan dalam stack.
Dengan menggunakan stack, program dapat melacak pemanggilan fungsi secara berurutan dan memastikan urutan eksekusi yang benar. Selanjutnya, stack sangat penting dalam konsep rekursif. Dalam rekursi, fungsi dipanggil secara berulang dari dalam dirinya sendiri. Setiap panggilan rekursif membutuhkan alokasi ruang di stack untuk menyimpan konteks saat ini. Selain itu, stack juga digunakan dalam penanganan instruksi. Sebelumnya saya juga sudah menjelaskan kalau stack juga digunakan dalam evaluasi ekspresi matematika untuk mengubah dari notasi infix menjadi postfix. Terakhir, stack digunakan dalam konversi bilangan dari basis 10 ke basis 2 atau dari desimal ke biner. Berikutnya mengenai jenis-jenis stack. Kita akan membahas dua jenis stack yang umum digunakan dalam pemrograman, yaitu fixed size stack dan dynamic size stack. Pertama, fixed size stack merupakan jenis stack yang memiliki ukuran yang tetap atau tidak berubah. Artinya, setelah stack dengan ukuran tertentu dibuat, ukurannya tidak dapat tumbuh atau menyusut secara dinamis. Ini berarti bahwa jumlah elemen yang dapat disimpan dalam stack tersebut telah ditentukan sebelumnya dan tidak dapat melebihi ukuran maksimum yang telah ditentukan. Jika kita mencoba menambahkan elemen ke dalam stack yang sudah penuh, maka akan terjadi stack overflow. Kedua, dynamic stack merupakan jenis stack yang memiliki ukuran yang dapat berubah dengan secara dinamis. Dalam dynamic size stack, ukuran stack dapat tumbuh atau menyusut sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti bahwa stack dapat menyesuaikan diri dengan jumlah elemen yang akan disimpan. Ketika elemen baru ditambahkan dalam stack dan ukuran stack tidak mencukupi, nah stack ini nih akan memperluas ukurannya secara otomatis untuk menampung elemen baru tersebut. Sebaliknya, kalau elemen dihapus dari stack dan ukuran stack terlalu besar, stack ini bakal menyusut untuk menghemat penggunaan memori. Dynamic size stack ini memungkinkan penggunaan memori yang lebih efisien karena stack-nya tuh hanya akan menggunakan ruang yang dibutuhkan. Ya, jadi kita harus bisa memilih jenis stack sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada variasi stack. Yang pertama ada infix to postfix stack. Ini digunakan untuk mengonversi ekspresi infix menjadi ekspresi postfix. Yang kedua ada expression evaluation stack. Ini digunakan untuk mengevaluasi ekspresi postfix. Yang ketiga ada recursion stack. Ini digunakan untuk melacak panggilan fungsi dalam program komputer dan untuk mengembalikan kontrol ke fungsi yang benar ketika fungsi kembali. Yang keempat ada memory management stack. Jenis ini digunakan untuk menyimpan nilai-nilai pengkirim program dan nilai-nilai register dalam program komputer, serta memungkinkan program untuk kembali ke keadaan sebelumnya ketika fungsi kembali. Selanjutnya ada balance parenthesis stack. Ini digunakan untuk memeriksa keseimbangan tanda kurung dalam ekspresi. Dan yang terakhir ada undo-redo stack. Ini digunakan dalam program komputer untuk memungkinkan pengguna dapat membatalkan dan mengulangi tindakan. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.